Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Maufiro. Saya mahasiswi dari Universitas Bahauddin Mudhari Madura dengan NIM 1801110028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perancangan vintage atau financial technology, yaitu trolley shop. Trolley shop merupakan sebuah pasar virtual di mana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi. Trolley shop mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah trolley shop ini lebih terkomputerisasi dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan dalam mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda. Perbedaan yang paling krusial hanya terletak pada online-nya. Pada trolley shop, kita bisa pergi ke pasar kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet. Fitur-fiturnya pun semakin memudahkan proses jual beli. Kita bisa mencari barang atau jasa yang kita butuhkan hanya dengan mengetikkan spesifikasinya, maka sistem langsung dengan cepat mencocokkan. Lebih hemat waktu, energi, dan juga biaya. Selanjutnya, manfaat situs trolley shop. Yang pertama, tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk menjual maupun membeli barang. Untuk menggunakan situs trolley shop ini, tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat toko online sendiri. Dan tentunya, sebagai penjual akan lebih mudah menjumpai banyak konsumen yang mengunjungi situs trolley shop ini. Jika menjual produk di toko online sendiri, mungkin masih memerlukan biaya promosi tambahan. Sedangkan untuk berjualan pada situs trolley shop, biaya promosi ini mungkin sudah tidak perlu dipikirkan, hanya tinggal memanfaatkan untuk berjualan. Yang kedua, situs trolley shop pengelolaannya jauh lebih mudah. Situs trolley shop sangat mudah digunakan untuk user. Bahkan bagi orang awam yang sebelumnya belum pernah menggunakan situs jual beli secara online, pasti bisa menggunakannya. Karena di berbagai situs trolley shop yang ada panduan penggunaan atau informasi untuk user cukup mudah dipahami. Selain daripada itu, situs trolley shop penggunaannya jauh lebih praktis dan tidak memerlukan biaya perawatan yang lebih. Yang ketiga, potensi trolley shop jauh lebih besar. Dengan menggunakan situs trolley shop, kesempatan untuk menjangkau banyak calon pembeli jauh lebih besar. Karena kalau kita ketahui, masyarakat Indonesia tingkat konsumtifnya lumayan tinggi, apalagi terhadap produk-produk terbaru yang lagi ngetren. Selain itu, masyarakat sekarang lebih suka menggunakan internet untuk melakukan transaksi jual beli barang. Selanjutnya, analisis SWOT trolley shop. Yang pertama, kelebihan trolley shop, yaitu tidak perlu memikirkan mendatangkan pengunjung. Ketika Anda memutuskan untuk berjualan online di situs trolley shop, maka Anda bisa melewati proses mendatangkan pengunjung. Di situs trolley shop, pembeli dan penjual berkumpul dalam satu platform dan Anda hanya fokus pada penyediaan barang yang akan dijual. Tidak seperti membuka toko online sendiri, di mana pengunjung belum berdatangan sehingga kita harus fokus untuk mendatangkan pengunjung terlebih dahulu, baru kemudian aksi penjualan. Yang kedua, pembayaran mediasi atau rekening bersama. Situs trolley shop telah merangkap menjadi pihak penyelenggara toko online serta pihak ketiga yang menjembatani aksi jual beli antara penjual dan pembeli. Rekening bersama yang disediakan situs trolley shop sangat bermanfaat, terutama untuk pembeli yang masih ragu-ragu bertransaksi secara online atau pertama kali. Yang kedua, ada kekurangan dari trolley shop, yaitu persaingan ketat, harga ke titik rendah. Persaingan dan harga hancur merupakan hal yang terjadi apabila berjualan barang yang sejenis di situs trolley shop. Penjual rela mendapatkan untungan yang tipis hanya untuk memenangkan persaingan di situs trolley shop. Selanjutnya, untuk poin kedua dari kekurangan trolley shop yaitu terima pembayaran yang cukup lama. Karena uang dari konsumen harus ditahan oleh pihak situs penyelenggara, maka penjual baru bisa mendapatkan uang dari penjualan apabila konsumen telah mengkonfirmasi bahwa ia telah menerima barang secara utuh tanpa kendala sedikit pun.
Umumnya, proses penerimaan uang membutuhkan waktu 1 minggu. Parahnya, jika konsumen menggunakan jasa pengiriman yang lambat, tentu akan memperlambat proses penerimaan uang juga. Yang ketiga, peluang trolley shop. Online trolley shop membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha dimanapun. Pelaku UKM pun didorong untuk ikut berjualan secara online di trolley shop untuk meningkatkan performa usaha. Sehingga dengan menggunakan situs trolley shop, kesempatan untuk menjangkau banyak calon pembeli jauh lebih besar. Yang terakhir, ancaman trolley shop. Ancaman dari trolley shop ini yaitu rentan terjadinya peretasan dan penipuan pada situs trolley shop. Sehingga sebelum membuat situs trolley shop, perlu memastikan bahwa semua sistem yang diperlukan ada untuk menutupi lubang keamanan. Dan selalu memastikan bahwa setiap situs web di situs trolley shop berhubungan dengan data aman sehingga dapat melindungi para pelanggan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai perancangan situs trolley shop ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube channel aku. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.